Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Maulana. Saya dari kelompok 3, golongan 2, angkatan pertama, peleton 8. Pada video kali ini, kita akan mewawancarai generasi Z tentang kesiapsiagaan bela negara. Di sini sudah ada bersama dengan Mas Marcelio dan satunya Mas Ahmad. Nah, oke. Nah, kalau menurut Mas Ahmad dengan Mas Marcel ini, semisalkan nih, pada kesiapan bela negara itu ada ketika kalian sedang berjalan-jalan, kemudian melihat sesuatu yang anarkis, misalkan warga yang merusak fasilitas umum, ataupun ada orang-orang yang merusak sekolah dan sebagainya, tanggapan kalian itu seperti apa? Nah, coba kita dulu ke Mas Asal, gimana? Menurut saya sih itu sangat tindakan yang memprihatinkan ya, dan tidak baik untuk dicontoh. Nah, untuk itu sebaiknya kita tidak mengikuti anarkis yang seperti kayak gitu. Nah, terus juga mengasih tahu kepada yang lainnya agar tidak ikut-ikutan seperti itu. Oh, cukup bagus ya. Nah, kalau untuk Mas Ahmad sendiri gimana tanggapannya? Kalau misalkan dari saya pribadi, kalau misalkan memang ada tindakan anarkis itu kan biasanya tindakan-tindakan itu ada suatu penyebabnya gitu. Entah itu karena ada suatu hal yang tidak menyenangkan, baik itu seperti contohnya kayak demo gitu. Tapi kadang tindakan-tindakan anarkis itu tuh bukan suatu hal yang perlu dicontoh gitu. Nah, buat saya pribadi, saya lebih setuju kalau misalkan memang ada tindakan tersebut itu ditegur secara lisan terlebih dahulu. Karena pasti tindakan-tindakan anarkis itu ada suatu sebab akibat. Jadi, jika bisa disimpulkan, lebih baik kita tegur secara lisan terlebih dahulu. Betul. Tetapi jika masih tidak mau didengar, berarti boleh dong setelah itu kita bisa melakukan kontak fisik. Kontak fisik sendiri sepertinya tidak disarankan gitu. Karena kan memang kita juga saling menghargai gitu. Oke. Pertanyaan nomor 2. Nah, misalkan terjadi bencana di daerah kalian, apakah kalian siap rela berkorban untuk membantu? Gimana, Mas Ahmad? Nah, kalau misalkan dari suatu ya, kalau misalkan memang ada suatu bencana alam di suatu daerah tertentu, kalau misalkan memang dari saya pribadi itu dekat daerah tersebut gitu, dan terjadi bencana, saya bakalan membantu, baik itu dalam hal membantu secara langsung. Cuma kalau misalkan memang saya sendiri daerahnya jauh dari daerah tersebut, saya bakalan mungkin bisa membantu dengan cara observasi. Nah, kalau menurut tanggapan dari Mas Marshall itu gimana? Misalkan kejadian bencana alam itu di daerah saya atau terdekat saya, yang pertama saya akan tentunya menyelamatkan diri saya sendiri dulu. Ya, Kemudian saya akan membantu evakuasi yang sekiranya perlu dibantu. Dan apabila misalnya terjadi bencana itu di luar daerah saya akan sama seperti Mas Ahmad mungkin akan melakukan open donasi atau menggait donasi lain untuk disalurkan ke bencana tersebut. Nah, menuju ke pertanyaan terakhir nih tentang hoax. Biasanya kalian itu kan punya tuh yang namanya grup family atau grup keluarga. Nah, di antara grup keluarga itu pasti aja ada, entah itu paman, bibi, orang tua, nenek ataupun kakek, itu kan ngasih berita-berita tuh. Entah itu berita yang aneh-aneh ataupun berita keajaiban dan sebagainya. Menurut kalian, tanggapan kalian itu seperti apa tentang berita-berita tersebut? Dan gimana solusinya? Misalkan berita yang diberikan itu tidak asli ataupun berita hoax. Nah, coba dari Mas Marcel terlebih dahulu. Kalau dari saya akan memberitahu kepada grup keluarga saya tersebut bahwa berita tersebut itu adalah hoax, dan saya akan memberikan sumber terpercayanya kayak dari ini nih ternyata hoax loh beritanya gitu. Terus juga saya akan mengedukasi kepada keluarga saya, paman atau bibi, untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita hoax di luar sana seperti itu. Kalau menurut Mas Ahmad gimana? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya ini hal yang cukup umum ya sebenarnya di keluarga gitu, apalagi kalau misalkan orang tua. Yang ditambah dengan zaman AI zaman sekarang tuh banyak sekali video-video yang bisa dibuat oleh AI gitu. Jadi sebenarnya itu video yang gak asli atau hoax gitu. Dan saya juga pernah pengalaman kalau orang tua saya tuh emang sering nyebarin video-video yang emang itu buatan AI ataupun hoax gitu. Nah, buat saya pribadi, yang pertama saya bakalan ngasih tahu terlebih dahulu sebenarnya itu video nggak asli gitu. Nah,
kemudian saya juga bakalan ngasih sumber aslinya itu yang gimana gitu. Jadi intinya saya bakalan ngasih tahu terlebih dahulu dan mengedukasi gimana nyaring suatu informasi itu supaya tidak dibodohi oleh informasi-informasi yang hoax. Jawabannya menarik nih. Tetapi ada satu pertanyaan terbesit nih. Biasanya kan yang namanya orang tua itu misalkan, wah enggak nih, ini betul nih, videonya betul dan sebagainya. Kekeh lah yang namanya orang tua, karena kan mereka gaptek dan gimana. Gimana menurut kalian cara nanggapinya? Misalkan sudah kekeh kayak gitu, apakah akan dibiarkan saja atau masih akan tetap menjelaskan? Nah, kalau misalkan dari saya pribadi ya, ini sebenarnya cukup sering terjadi juga di saya. Nah, orang tua saya kan biasanya kalau misalkan ada informasi begitu tuh bilangnya, wah ada informasi benar gitu, padahal itu hoax. Yang pastinya saya bakalan ngasih sumber aslinya, dan kalau misalkan mau masih kekeh, saya bakalan edukasi lagi sampai beliau itu paham gitu. Soalnya kan kita sebagai Gen Z yang sering berkecimpung dalam dunia teknologi itu kan seharusnya bisa memberikan suatu edukasi gitu, dan itu juga bisa jadi suatu hal yang apa ya, membuka jalan untuk orang tua itu supaya lebih paham teknologi lagi. Oke, menarik. Nah, gimana kalau menurut Mas Masal? Kalau saya tetap saya akan menjelaskan bahwa itu berita hoax. Apabila orang tua saya atau konfirmasi kekeh, saya ya akan tetap itu sih menjelaskan Menjelaskan ya ya, sampai orang tuanya paham. benar. Nah, mungkin itu saja untuk video tentang kesiapsiagaan bela negara. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Terima kasih.